Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan pelajaran matematika. Kali ini untuk kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk mungkin materi terakhir terkait dengan pangkat dan bentuk akar. Baik, sebelum saya masuk ke materi terakhir kita, akan saya review dulu apa yang sudah kita pelajari selama ini. Baik, dari awal sebenarnya tujuan kita adalah satu, tahu dan bisa melakukan operasi pangkat bilangan rasional. Yang kedua, nanti kita juga bisa mengoperasikan terkait dengan akar. Dari semua itu nanti kita punya sifat-sifat. Gunanya sifat-sifat apa? Sifat-sifat itu digunakan untuk mempermudah atau mempercepat dalam melakukan perhitungan. Baik, sifat-sifat kita yang sudah kita dapatkan dari awal materi. Jadi sifat pangkat. Yang pertama sifat pangkat dulu. Yang pertama apa? Ketika ada bilangan pokok A dikali yang sama pokoknya, maka kita bisa jadikan apa? Bentuk yang lebih sederhana, yaitu ditambah. Yang kedua, ketika ada A, ternyata lagi apa berarti? Dibagi. Maka jadi apa? Jadinya adalah dikurangi. Ini. Yang ketiga, ketika ada pangkat, kok dipangkat lagi, maka dia akan dijadikan perkalian. Ini. Contohnya sudah sebelumnya, saya hanya meringkas saja. Yang keempat, kalau ada dua bagaimana? Contohnya seperti ini, A B pangkat M. Jadi semua yang ada di dalam ketika operasinya perkalian, dia tinggal dikalikan. Pangkatnya ini A pangkat M kali B juga pangkat M. Bisa dikembangkan lagi. Dikembangkan jadi apa? A-nya punya pangkat, B-nya punya pangkat, ininya punya pangkat, dipangkatkan lagi ya sama. A dipangkatkan M kali P kali B dipangkatkan N kali P. Ini. Contohnya seperti apa? Kita ambil sebelahnya sini. Yang pertama contohnya nomor 1, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Kita nggak perlu menjabarkan 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, nanti dikalikan. Kita langsung saja pakai sifatnya, berarti dia jadi penjumlahan 2 pangkat 5, baru kita hitung. Atau bahkan cukup sampai situ saja juga boleh. Yang kedua, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Langsung kurangkan saja kalau dibagi, jadi 2 pangkat 1 atau 2. Yang nomor 4 sekarang. 2 pangkat 3 terus dipangkatkan 4, jadinya berapa? Dikalikan 2 pangkat 12, tinggal menghitung nanti. Biasanya, maaf ini bukan 4 tapi 3 ya. Biasanya ini cukup ditulis seperti ini, nggak perlu dijabarkan. Yang nomor 4 sekarang, contohnya seperti apa? 2 kali 3 pangkat 3, berarti sama saja dengan 2 kali 2, 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini sifat-sifatnya. Nomor 5, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Jadinya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 8. Ini sifat-sifatnya. Kalau sudah menghitung seperti ini. Nih, terkait pangkat. Terus ada lagi tambahan.
Apa yang keenam? Pangkat negatif. Nah, pangkat negatif A pangkat min M. Nah, ini jadi apa? Bentuk per. Jadi positif. Contoh 2 pangkat min 3. Nah, ngitungnya gimana? Jadi bentuk seper dulu. Ini baru dihitung. Ketemunya 1/8. Ini. Tuh, materi kita terkait pangkat dan sifat-sifatnya yang kemarin. Terus kita lanjutkan. Terkait sifat dari akar. Nah, sifat dari bentuk akar. Ingat, akar itu sebenarnya ada pangkat pecahan. Asal muasal dari akar itu gini. A pangkat M per N. Nah, akar A, M-nya di dalam, N-nya di luar sini. Atau boleh ditulis gini. Akar sini N, sini A, ini diginikan sama. Nah, ini sama. Tidak ada masalah. Tuh. Nanti ngitungnya gimana? Nanti, bentar. Terus yang kedua, sifat yang kedua. Kalau kita sudah jadi akar itu ada beberapa. Ada yang seperti ini. Ini namanya akar pangkat 2. Jadi, akar pangkat 2 bacanya. Ini saya hapus saja. Nah. Akar pangkat 2. Meskipun tidak ada angka 2 di sini. Kalau begini. Nah, ada 3. Akar pangkat 3 dan seterusnya. Kalau 3, 4, 5 ditulis, tapi kalau 2 tidak perlu dicantumkan. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat akarnya sendiri. Ketika ada akar kembar, ini akar pangkat 2 ya. Hati-hati, hanya berlaku untuk akar pangkat 2. Akar A kali akar A berapa? Langsung A. Gini sifatnya. Hanya berlaku untuk akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 3 berlaku enggak? Nah, ini pertanyaan besar. Nanti kita jelaskan di lain waktu. Karena kita mainnya di akar dulu di sini kita. Lah, terus kalau berbeda bagaimana? Akar A kali akar B. Bagaimana ini? Ya tinggal dikalikan biasa. A kali B di dalamnya. Masih di dalam akar, tidak keluar. Kalau penjumlahan pengurangan, penjumlahan pengurangan hanya bisa terjadi jika akarnya sama. A akar B tambah C akar B. Atau dikurangi. Nah, ini sama nanti. Yang ditambah, yang dikurang apa? Yang ditambah dan yang dikurang adalah yang angka di depan akar. Akarnya akar B. Kalau pembagian bagaimana kalau pembagian? Biasa, seperti perkalian tadi. Seperti perkalian, akar A kali akar, dibagi akar B, ya sudah. Akar A bagi B. Contohnya nanti kita akan hitung. Itu, baik, contohnya sekarang. Contoh, nah, contohnya sampingnya sini aja. Yang nomor 1, contohnya apa? Contoh di sini ada 4 pangkat setengah. Nah, ini kita nggak bisa ngitung kalau bentuk seperti ini. Baru bisa ngitung ketika kita ubah jadi akar. Sini 4, sini 1, sini 2. Nah, ini. Ingat tadi, angka 2 tidak perlu dituliskan. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya berapa? Hafal mesti. Ketemunya 2. Lagi contoh yang lain. 8 pangkat 1/3. Berarti akar sini 8, sini 1, sini 3. Dan tidak perlu ditulis yang satu sini. Nah, gini. Nah, sekarang hitungnya gimana? Ayo, seperti ini. Kalau yang lupa, kita ingatkan. Cara yang hitung cari kembar 3. Pakai buan faktor gini loh. Nah, ini kembar 3. Berapa berarti? 2. Kalau 4 ini, kalau akar pangkat 2 cari kembar 2 dan seterusnya. Kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar di video sebelumnya. Nanti jangan dilihat. Nah, sekarang untuk sifat yang ini, yang nomor 3.
nomor 2 ya. Nomor 3. Akar 2 kali akar 2. Nah, ini langsung saja sebenarnya caranya gini. Akar 2 kali 2, akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Nah, karena kembar sebenarnya dengan sifat kita nggak perlu nulis akar ini. Langsung sama dengan berapa? Langsung sama dengan 2. Nah, sifat itu mempercepat pengerjaan. Kita pakai cara itu ketika apa? Nomor 4. Akar 2 kali akar 3 bagaimana? Akar 2 kali akar 3 berarti ketemunya adalah akar kalikan 6. Kalau ada angka bagaimana? 2 akar 3 kali 4 akar 5. Nah, kalikan saja. 2 kali 4, 8. Akar 5 kali akar 3, akar 15. Nah, ini. Itu untuk yang nomor 4. Nah, sekarang untuk yang nomor 5. Nomor 5 gini contoh aja. 2 akar 5 tambah 3 akar 5. Nah, ini cukup jadikan yang ditambahkan siapa? 2 tambah 3. Tapi tak ganti aja 8. Nah, berarti berapa? 10 akar 5. Ini cukup seperti itu. Nomor 6. Akar 8 dibagi akar 2. Berarti sama saja langsung dibagi biasa, tapi dalam akar. Akar berapa? 4. Nah, kebetulan bisa dihitung, ketemunya 2. Kalau nggak bisa dihitung, contoh seperti apa? Contohnya gini, kalau nggak bisa dihitung. Hapus. Nggak bisa dihitung, ini 6 katakanlah. Akar 6 bagi akar 2 berarti akar 3. Udah berhenti dia. Itu kemarin sifat-sifatnya. Nah, untuk materi hari ini apa? Untuk materi hari ini yang kita pelajari adalah nanti terkait dengan bentuk pembagian yang ada akarnya. Yang masih ada lanjutannya. Judulnya apa? Judulnya adalah merasionalkan penyebut. Nah, ingat penyebut pasangannya mesti apa? Pembilang biasanya. Berarti ada bagian atas, ada bagian bawah. Nih. Mana? A per B. Ini namanya pembilang. Ini namanya penyebut. Nah, yang dirasionalkan yang mana? Yang dirasionalkan yang bawah judulnya. Nih. Kenapa? Biasanya yang bawah ini dalam bentuk akar. Contoh. 2 per akar 3. Nah, ini ada akar ini tidak rasional. Kita rasionalkan biar intinya apa? Bawah tidak ada akarnya gitu. Akarnya pindah atas boleh-boleh, enggak masalah. Di pembilang enggak masalah, gitu ya. Baik, caranya gimana? Ini yang perlu dirasionalkan. Nih, dirasionalkan. Caranya bagaimana? Baik, caranya ada dua bentuk nanti. Ada yang hanya satu akar, ada yang lebih dari satu akar. Nanti kita contohkan 2, maksimal 2 ya untuk SMP. Nanti kalau kalian SMA mungkin ada lebih dari itu, atau nanti kalian mau ikut olimpiade mungkin ada soal seperti itu. Baik, cara yang pertama. Caranya. Yang pertama ini bahasa saya sendiri. Jika penyebut hanya ada satu akar, maka kalikan dengan akar yang sama di bagian pembilang atas dan penyebut bawah, dan penyebutnya. Contohnya, contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini. Tadi saya ambil tadi 2. Nah, ini kan hanya ada satu akar. Siapa? Akar 3. Caranya bagaimana? Caranya akar 3 dikali. Karena kita menginginkan apa?
merasionalkan akar 3 ya kalikan akar 3 per akar 3. Jadi kita ngikut bagian bawah. Hasilnya berapa? Ingat tadi 2 angka biasa kali akar 3, nggak bisa gabung. Tulis saja 2 akar 3. 2 akar 3. Nih. Per bawahnya siapa? Akar 3 kali akar 3. Kalau kita biasa ya akar 9, karena kita punya sifat tadi. Akar yang sama dikalikan, langsung saja ketemu 3. Nah, ini caranya. Akarnya pindah ke atas. Bukan pindah sebenarnya, hanya berubah bentuk. Bisa ditulis gini. Jadikan 1. 2/3 jadi 1. Akar 3-nya besar, tengah. Nah, ini nulisnya sama. Ini bentuknya. Lagi contoh. Akar semua bagaimana? Boleh akar semua. 2 akar 5 dibagi 3 akar 7. Nah, kalau seperti ini kali berapa? Yang dikalikan tetap bawah tujuan kita, penyebut. Kali berapa? Akar 7 dan akar 7. Angkanya itu nggak usah diperhatikan. Angkanya nggak perlu diperhatikan. Biarkan saja. Maaf, saya ulangi. Sama dengan 2 akar 5 per 3 akar 7. Kali siapa? Akarnya itu. Akar 7 kali akar. Kenapa harus dikalikan atas dan bawah sama? Agar apa? Agar dikalikan jadi angka 1 sebenarnya ini. Itu 1. Angka dikalikan 1 nilainya tidak akan berubah. Hanya bentuknya saja yang berubah, tetapi nilainya tetap sama. Yang ini juga 1. Jadi makanya atas dan bawah tetap sama. Kita lanjutkan. Hasilnya berapa ini? Atas 2 akar, kalikan saja karena beda, 35. Bawah 3, tulis. Kali berapa? Kali ini akar 7 akar 7, 7. Nah, setelah ini apa? Kalikan biasa. Atas tetap, bawah jadi 21. Kalau mau disederhanakan diubah bentuknya juga boleh. Gini, akarnya besar. Nah, jadi akar besar ini sebenarnya apa? Di atas akarnya nanti. Itu ya, meskipun di tengah-tengah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua sekarang. Saya ke halaman selanjutnya aja. Yang kedua. Jika penyebut terdapat 2 akar. Nah, yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang, maka kalikan sekawan. Nah, kalau orang Jawa sekawan 4 ya, tapi ini bukan 4. Bagian pembilang dan penyebut. Sekawan dari siapa? Sekawan dari penyebutnya. Otomatis ya. Contoh, mungkin bahasanya mungkin agak membingungkan, kita langsung ke contoh saja, pasti akan paham. Nih, 2 akar 3 tambah akar berapa? 5 gitu aja ya. Nah, ini. Akar 2, akar 3 tambah akar 5. Nah, sekawannya siapa? Sekawan. Nah, sekawannya itu adalah kembarannya ini. Sekawannya penyebut. Tetapi apa? Tetapi tandanya berlawanan. Kalau ini plus, sekawannya siapa? Min. Berarti siapa? Ini kita kalikan siapa? Akar 3 tambah akar 5 kali. Nah, sekawannya yang bawah penyebutnya. Angkanya kembar, akar 3 dan akar 5 tetapi dikurangi. Nah, gini. Nih. Terus mengalikannya bagaimana? Nah, ini juga sifat nanti, masuk ke sifat. Ketika ada apa? Nah, saya tulis sifatnya. Akar A kali tambah akar B dikali akar A kurangi akar B. Hasilnya apa? Hasilnya adalah A min B. Jadi nggak perlu. Sebenarnya caranya apa? Caranya tetap dikalikan satu-satu gini. Ini
Ini karena kita sudah terbiasa langsung aja A kurangi, hasilnya nanti A kurangi B. Itu sifatnya diingat-ingat. Jadi yang ini apa? 2 kali siapa? Akar 3 min akar 5 yang atas. Yang bawah apa? Langsung 3 kurangi 5. Sama dengan berapa? Nah, ini dikalikan satu-satu yang atas. Ini kalikan ini kalikan ini. Berarti berapa? 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5. Pernya berapa? Min 2. Nah, gini. Min 2. Kalau nggak dikalikan dulu boleh nggak? Boleh. Jadi gini. Nggak dikalikan dulu. Ya, ada 2 teknik di sini. 2 akar 3 min akar 5 tetap dikurung. Sini min 2. Nah, ini ya boleh. Hasilnya sama-sama. Nggak masalah, yang manapun boleh. Sekarang disederhanakan. Dibagi, berarti ini bagi ini, jadi yang ini. Kalau ini dibagi ini juga. Nah, hati-hati, jangan satu saja. Kalau nggak ada kurung seperti itu. Berarti siapa? Min 1 akar 3 tambah 1 akar 5. Nah, karena dibagi. Kalau yang ini jadi apa? Nah, ini karena ada kurung cukup satu aja. Ini dengan ini. Min 1 kurung akar 3 min akar. Nah, bedanya ini. Jawabannya kok beda? Sama, ini kalau dikalikan ketemunya gini. Min 1 akar 3 min plus, nah, karena min kali min 1 akar 5. Angka 1 boleh dihilangkan. Hasilnya apa? Min akar 3 plus akar 5. Min akar 3 plus akar 5. Boleh enggak dibalik? Boleh, asalkan jangan sampai keliru baliknya. Tandanya ngikut. Plus itu punyanya akar 5, min itu punyanya akar 3. Nah, nih. Saya kira cukup mudah ya. Baik. Ada satu lagi. Yang agak sedikit berbeda. Ada 2 tetapi satunya nggak akar gimana? Nah, ini. Yang kedua contoh. Jangan 2 terus, kok 2 terus. 3 per 4 kurangi sekarang akar 2. Nah, gini. Satunya ini tidak akar, bagaimana? Sama, tekniknya sama. Kalikan sekawannya. Sekawannya siapa? Sekawannya adalah sekawannya penyebut loh ya. 4 dan akar 3 tapi plus. Nah, gini. Hasilnya 3 kali 4 plus akar 3. Nah, yang ini apa? Sama. Akar 3 sini 3. Lah 4 bagaimana? Kalikan. 16. Min plus sama plus min sama-sama selalu min. Nah, selalu min. Ini. Kalau nggak ada akarnya seperti ini. Jadinya berapa? 3 4 per akar 3. Dibagi berapa? 13. Mau dikalikan boleh, karena ini dengan ini nggak bisa disederhanakan ya. Ini dan ini nggak bisa disederhanakan, maka dia apa kan? Langsung dikalikan saja. 3 kali 4 12 ditambah 3 kali akar 3 akar 3 per 13. Nah, sampai sini sudah benar. Itu saya kira untuk pertemuan kali ini. Saya kira materi terakhir. Setelah ini kita latihan soal saja. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya soal-soal dari awal dan akhir, soal-soal tes formatif kemarin. Jadi setelah ini, satu pertemuan ini, nanti 1 minggu silahkan yang belum mencoba soal formatif dicoba. Nanti akan saya tutup dan kita bahas semuanya. Setelah kita bahas, nanti latihan untuk ulangan harian atau penilaian harian. Baik, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar, baik di YouTube atau nanti di Classroom juga bisa, atau WA langsung ke saya juga tidak masalah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti absensi tetap dituliskan atau diisi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.